Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko Teguh Paripurno dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai proposal tugas akhir saya dengan judul pemetaan bawah permukaan serta kontrol struktur geologi terhadap sistem pengendapan dan sistem petroleum Cekungan Selat Sunda. Sebelumnya, saya sendiri perkenalkan Inyoman Agus Manggala, NIM 111190003 dari kelas A Teknik Komunikasi. Nah, di sini kita ada beberapa outline. Yang pertama itu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, lokasi penelitian, hasil yang diharapkan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan studi pustaka. Yang pertama latar belakang dapat dilihat di sini, Selat Sunda sendiri itu merupakan salah satu wilayah di Indonesia Barat yang punya sejarah evolusi perkembangan geologi yang sangat signifikan sejak Neogen. Selat Sunda sendiri itu terletak pada sistem tektonik transisi di mana zona ini berada di antara perubahan sistem penunjaman tegak atau frontal pada bagian selat Pulau Jawa yang berubah menjadi penunjaman miring oblik pada bagian barat pantai Pulau Sumatera menurut Harjo dan kawan-kawan 1991 dan Malot dan kawan-kawan 1995. Nah, berdasarkan hal di atas, penelitian dengan kajian konfigurasi, deformasi, dan kontrol struktur geologi terhadap pengendapan di cekungan Selat Sunda sangatlah menarik untuk dilakukan secara terperinci dengan menggunakan data lapangan yang akan dipadukan dengan hasil penelitian sebelumnya, di mana diharap dapat lebih menjelaskan secara rinci evolusi dan prospek geologi termasuk sistem petroleum serta ruang dan waktu di cekungan Selat Sunda. Di mana di sini terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kondisi geologi bawah permukaan di daerah penelitian, bagaimana konfigurasi deformasi pada daerah penelitian, bagaimana mekanisme evolusi struktur geologi daerah penelitian, bagaimana kontrol geologi terhadap pengendapan batuan sedimen pada daerah penelitian, bagaimana kondisi paleogeografi pada daerah penelitian, dan bagaimana sistem petroleum pada daerah penelitian. Nah, di ruang lingkup ini, kita mengetahui bahwa lokasi penelitian sendiri itu berada pada zona Indonesia bagian barat, tepatnya Selat Sunda. Penelitian tugas akhir ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan konsep seismik stratigrafi dipadukan dengan rekonstruksi penampang seimbang atau palenspatik dengan mengintegrasikan data bawah permukaan berupa multi-channel seismik refleksi dua dimensi, data batimetri SWOT, dan data vokal mekanisme. Dalam pelaksanaan tahap-tahap dilakukan yaitu tahap pendahuluan, tahap pengumpulan data-data, tahap pengolahan data dan analisis data, dan tahap penyusunan laporan akhir. Nah, tujuan penelitian sendiri itu ada beberapa tujuan. Yang pertama itu memahami kondisi geologi bawah permukaan di daerah penelitian. Yang kedua ada memahami konfigurasi deformasi yang diakibatkan oleh struktur geologi dari penampang seismik refleksi dan analisis vokal mekanisme pada daerah penelitian. Yang ketiga mampu menggambarkan mekanisme evolusi struktur geologi menggunakan metode palenspatik untuk mendeskripsikan besaran evolusi kinematik pada daerah penelitian. Yang keempat mampu menggambarkan kondisi paleogeografi cekungan Selat Sunda dan kaitannya pada evolusi pada daerah penelitian. Dan yang terakhir itu mampu menginterpretasikan sistem petroleum cekungan Selat Sunda sendiri. Nah, di sini dapat kita ketahui lokasi penelitian sendiri berada pada zona Indonesia bagian barat, tepatnya Selat Sunda. Dilihat pada gambar 1 yang dikotakan merah. Secara administrasi sendiri, lokasi penelitian berada di 2 provinsi, yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Banten. Secara keseluruhan, lokasi penelitian berada di bawah permukaan laut, sehingga penelitian ini menggunakan semua data geofisika yang diinterpretasikan secara rinci dengan metode-metode dasar geologi. Di sini ada hasil yang diharapkan dari penelitian ini, diharapkan akan didapatkan hasil berupa yang pertama adalah teknostratigrafi dari Selat Sunda, yang kedua ada peta time structure cekungan Selat Sunda, yang ketiga ada peta isokron dan peta paleogeografi cekungan Selat Sunda, yang keempat ada analisis rekonstruksi penampang seimbang dari data refleksi, yang kelima ada analisis evolusi kinematik serta sejarah terbentuknya cekungan Selat Sunda, dan yang terakhir itu dapat membuat tabel sistem petroleum cekungan Selat Sunda itu sendiri. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Adapun di sini ada 3 manfaat penelitian. Ada yang pertama itu manfaat keilmuan sendiri, di mana manfaat keilmuan sendiri ini dia itu dapat memberikan pengetahuan mengenai keadaan geologi bawah permukaan dan sejarah pembentukan cekungan Selat Sunda. Dapat juga memberikan informasi pengetahuan secara keterampilan tentang perolehan, pengolahan, dan analisis data berupa data bawah permukaan. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan teori yang didapatkan di bangku kuliah untuk diimplementasikan secara langsung di lapangan dan di dunia kerja. Yang kedua itu manfaat bagi lembaga riset. Yang pertama itu ada membantu memecahkan permasalahan geologi
yang berhubungan dengan analisis dan interpretasi bawah permukaan. Selanjutnya itu membantu menggambarkan tektonostratigrafi daerah penelitian. Yang ketiga ada memberikan informasi gambaran paleografi cekungan Selat Sunda, dan yang terakhir memberikan informasi mengenai evolusi kinematik dan perkembangan struktur di cekungan Selat Sunda itu sendiri. Dan yang ketiga ada manfaat bagi institusi pendidikan, di mana di sini memberikan kesempatan bagi calon sarjana teknik geologi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta untuk terjun langsung dalam dunia riset, sehingga kedepannya dapat mendapatkan pengalaman dan penerapan disiplin ilmu bagi mahasiswa tersebut sebelum berkecimpung di dalam dunia kerja. Selanjutnya ada menjalin kerjasama yang mendukung satu sama lain antara pihak institusi, universitas dengan pihak lembaga riset terkait. Nah, penelitian ini memiliki metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang menggunakan konsep seismik stratigrafi menurut MITKAM 1977 yang dipadukan dengan konsep stranalisis dan rekonstruksi penampang seimbang atau parenspatik dengan menginterpretasikan data bawah permukaan berupa data multi-channel seismik atau MCS, refleksi dua dimensi, ada juga data batimetri SWOT, dan data vokal mekanisme. Dalam pelaksanaan sendiri, tahap-tahap yang dilakukan yaitu tahap pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan dan analisis data, dan tahap penyusunan laporan tugas akhir. Nah, studi pustaka ini merupakan tahap awal, di mana penulis mendapatkan referensi-referensi awal yang berkaitan secara langsung dalam pelaksanaan penelitian. Referensi yang dimaksud itu bisa terkait dengan daerah penelitian berupa geologi regional yang mendapatkan dari literatur, jurnal maupun laporan eksplorasi terdahulu pada daerah penelitian. Juga dapat berupa geologi regional cekungan Selat Sunda, cekungan Busur Muka, Bengkulu, dan Blok Malingping, Banten. Dan dapat juga geologi regional yang maksud terkait dengan evolusi fase tektonik, struktur geologi, dan stratigrafi yang berkembang di semua cekungan tersebut. Selain itu, studi literatur sendiri mengenai teori dan konsep yang berhubungan dengan studi khusus daerah penelitian juga dapat diperlakukan dalam menunjang analisis dan interpretasi agar didapatkan hasil yang diinginkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, di sini pun ada daftar pustaka yang saya gunakan. Ada beberapa daftar pustaka. Sekian presentasi proposal tugas akhir saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.